Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Yang terhormat Ibu Kepala SDN Cingambul 3, yang saya hormati Bapak dan Ibu Guru SDN Cingambul 3 yang pada saat ini berkenan hadir, saya ucapkan terima kasih pada salah satu kegiatan yang akan dilaksanakan oleh rekan sejawat saya, yaitu Ibu Ina Kurniawati. Beliau pada kesempatan kali ini akan memaparkan tentang budaya positif yang bisa diterapkan di sekolah. Pertama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana beliau telah memberikan nikmat yang sangat besar sehingga kita bisa berkumpul pada acara ini. Shalawat beserta salam semoga tercurah limpahkan kepada junjungan kita, yakni Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelum kita memulai acara, supaya mempersingkat waktu, saya akan menyebutkan beberapa susunan acara yang akan kita laksanakan. Yang pertama yaitu pembukaan, lalu yang kedua yaitu sambutan dari Ibu Kepala SDN Cingambul 3, dan yang ketiga yaitu acara pemaparan budaya positif yang akan dilaksanakan oleh Ibu Ina Kurniawati, dan acara yang keempat yaitu doa dan tutup. Supaya mempersingkat waktu, marilah acara yang pertama yaitu pembukaan. Pembukaan ini kita bersama-sama mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya yaitu sambutan dari Ibu Kepala SDN Cingambul 3. Waktu dan tempat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang terhormat seluruh Bapak Ibu Guru SDN Negeri Cingambul 3, sekaligus dalam hal ini telah hadir di hadapan kita bersama Ibu Ina Kurniawati yang akan memaparkan materi diseminasi tentang budaya positif. Terlebih dahulu mari kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah atas limpahan karunia dan hidayahnya kita pada siang ini bisa berkumpul di ruang ini dalam acara insyaallah diseminasi yang akan dipaparkan oleh Bu Ina tentang budaya positif. Mudah-mudahan banyak manfaat yang kita dapatkan pada kesempatan siang hari ini. Rahmat beserta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad SAW. Semoga sampai
juga kepada para keluarganya, para sahabatnya, dan sampai kepada kita sahabatnya di yaumul akhir nanti. Selamat siang Bapak Ibu guru hebat semuanya. Sungguh luar biasa bagi saya pada siang hari ini. Saya sebagai kepala sekolah diberi kesempatan untuk memberikan sambutan. Saya cukup terharu dan sekaligus merasa bangga begitu ya, bisa hadir dalam acara diseminasi budaya positif yang akan dipaparkan oleh yang sangat saya banggakan adalah Ibu Ina Kurniawati SPD, dan insya Allah yang lainnya juga di lain kesempatan sangat kami tunggu untuk diseminasinya. Mudah-mudahan dengan diseminasi yang Bu Ina paparkan membawa suatu manfaat bagi kita semua sebagai rekan sejawatnya dan bisa menerapkan dalam kegiatan pembelajaran di sekolah kita masing-masing, khususnya di kelas kita masing-masing. Nah, Bapak Ibu guru hebat, disinilah tempat kita belajar, bekerja dan berkembang bersama. Saya percaya bahwa acara ini sangat penting bagi kita semua untuk mencapai kesuksesan bersama, khususnya SD Negeri Cinambur 3 dalam rangka menjalankan peran kita sebagai pendidik. Saya dalam hal ini mengucapkan banyak beribu-ribu terima kasih kepada semua pihak yang telah hadir di ruangan ini dan siap mengikuti acara ini sampai selesai. Kemudian selanjutnya mari kita bersama-sama menyimak tentang pemaparan materi yang akan disampaikan oleh guru saya yang sangat kita banggakan, oleh Bu Ina Kurniawati SPD. Untuk selanjutnya kepada Bu Ina, maka disilahkan waktu yang seleluasanya kami siap menyimak. Kiranya ini yang ingin saya sampaikan mengisi dalam kegiatan sambutan ini. Mohon maaf atas segala kekurangan dan terima kasih atas partisipasi dari semuanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Kepala Sekolah yang sudah memberikan sambutannya. Acara selanjutnya kita lanjutkan acara pokok yang akan dilaksanakan pada kesempatan siang kali ini. Mungkin di acara ini Ibu Ina akan memandu bagaimana rangkaian acara mulai dari awal sampai akhir. Entah itu pemaparan semua materi ataupun bisa dikatakan interaktif bersama yang hadir dalam kelas, ataupun bisa juga dari awal sampai akhir ice breaking, tapi nggak mungkin ya. Nah, supaya mempersingkat waktu, supaya kita gimana ya, lebih semangat, yuk kita sama-sama simak bagaimana dan apa yang akan dipaparkan oleh rekan sejawat kita. Waktu yang seluas-luasnya saya berikan kepada Ibu Ina Kurniawati. Silakan. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih saya ucapkan kepada moderator sudah memberikan waktu yang seluas-luasnya kepada saya untuk memaparkan diseminasi budaya positif yang diterapkan di sekolah. Terus saya ucapkan terima kasih pula kepada Ibu Kepala Sekolah SDN Cinambul 3 beserta Bapak dan Ibu guru yang sudah menyempatkan waktunya dalam kegiatan yang akan saya laksanakan. Bapak, Ibu, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Ina Kurniawati, calon guru penggerak Angkatan 11 Kabupaten Majalengka. Izin berdiri Bapak Ibu. Oke, sebelum kita mulai dari kegiatan ini, yuk kita relax dulu sebentar Bapak dan Ibu. Mari coba kita lakukan. Yuk senyum selama 30 detik. Tekniknya, coba Bapak dan Ibu saling berhadapan, berpasang-pasangan. Boleh berpasang-pasangan. Oke. Nah, mulai ya Bapak dan Ibu. Kita senyum dulu selama 30 detik. Senyumnya yang manis. Saling berhadapan. Oke. 30 detik ya. Gimana? Belum. Masih 15, 16, 17, 18, 19, 20. Oke. Ya, 30. Sudah ya? Oke. Gimana perasaannya Bapak dan Ibu? Bahagia setelah senyum? Senyum yang manis ya? Ya, kalau Bapak dan Ibu semuanya sudah bahagia, sudah rileks, yuk kita ke materi yang akan saya paparkan. Oh iya, sebelum ke materi kita bikin kesepakatan kelas dulu. Oke, nah dari forum diseminasi ini kita buat kesepakatan dulu. Ya, ini sebagai contoh pemantik ya. Yang pertama menghargai siapapun. Terus yang kedua menjadi pendengar yang baik. Ya, coba siapa yang ketiga? Boleh ditambahkan Pak? Boleh? Untuk kesepakatan kelas forum diseminasi ini, yang ketiga boleh siapa yang menambahkan? Boleh? Bebas berpendapat. Oh ya, terima kasih Bu. Bebas berpendapat. Oke. Selanjutnya boleh Ibu Bapak menambahkan poin selanjutnya. Menyimak materi yang akan disampaikan. Oke, menyimak materi yang akan disampaikan. Iya, selanjutnya boleh kita cari berapa poin Ibu kesepakatannya untuk acara ini? Izin ke belakang, gimana Ibu? Boleh? Mengikuti kegiatan diseminasi ini dengan bahagia. Oke. Harus bahagia ya. Oke, Pak tolong dibantu mengikuti kegiatan ini dengan bahagia. Oke, cukup Bapak dan Ibu kesepakatannya kita? Oke. Sudah cukup? Oke. Kalau sudah cukup, saya akan bacakan kembali kesepakatan dari forum diseminasi kali ini. Yang pertama, menghargai siapapun. Ya, baik yang sedang berbicara ataupun teman, yang kita harus saling menghargai. Yang kedua, menjadi pendengar yang baik. Oke. Dan yang ketiga, bebas berpendapat. Kesepakatan selanjutnya, menyimak materi yang akan disampaikan, lalu mengikuti kegiatan dengan rasa bahagia.
Gimana bahagia hari ini tidak Bapak dan Ibu? Banget. Tadi udah senyum-senyum ya? Senyum yang manis. Oke. Selanjutnya kita kesepakatan sudah ya Bapak dan Ibu. Kita lanjut ke materi. Nih Bapak dan Ibu, materi yang budaya positif ini yang saya akan paparkan di sini. Yang pertama tentang disiplin positif, yang kedua tentang motivasi perilaku manusia, dan yang ketiga keyakinan sekolah atau keyakinan kelas, dan yang keempat kebutuhan dasar manusia, yang kelima posisi kontrol restitusi, yang keenam segitiga restitusi. Ini poin-poin materi yang akan saya paparkan di acara desiminasi hari ini. Oke. Kita berawal dari disiplin positif. Dari budaya positif tersebut ada disiplin positif. Apa sih yang dimaksud dengan disiplin? Bapak dan Ibu, kita akan menggali makna dari kata disiplin. Disiplin dalam budaya kita, makna kata disiplin dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Lalu kita cenderung menggabungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Menurut pemikiran Ki Hajar Dewantara, sejalan dengan pandangan Dian Emerson dalam bukunya Restructuring School Discipline 2001, Dian menyatakan bahwa arti dari kata disiplin berasal dari bahasa Latin, yaitu disiplina, artinya belajar. Nah, yang dimaknai disiplin positif di sini yaitu yang dari diri pribadi internal, yang terlahir dari diri sendiri, bukan berasal dari paksaan orang lain atau ketakutan atau hukuman atau mengharapkan imbalan. Jadi disiplin positif itu terlahir dari diri kita sendiri. Jadi tidak ada paksaan, tidak ada mengharapkan pujian atau penghargaan dari orang lain. Oke, ya, next Bapak. Oke, Bapak dan Ibu, saya lanjutkan kembali. Disiplin positif ini merupakan suatu cara penerapan disiplin yang mengajarkan anak bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Bapak dan Ibu, ada yang tahu nilai-nilai kebajikan itu apa? Nilai kebaikan? Ya, gimana Ibu? Boleh. Silakan Ibu. Nilai kebajikan itu nilai-nilai kebaikan gitu Bu? Ya. Nilai-nilai kebaikan di sekolah misalnya datang tepat waktu mungkin. Berkata dengan jujur, bertingkah laku dengan sopan. Oke, terima kasih Ibu atas masukannya. Oh iya, di sini tadi kita nilai-nilai kebajikan itu bisa nilai tanggung jawab, nilai rasa kasih sayang, terus nilai jadi syukur, ramah, saling menghormati, saling menghargai, itu merupakan nilai-nilai dari kebajikan. Oke, next. Oke, dilanjut ya Bapak dan Ibu. Disiplin positif lebih ke arah disiplin diri, yang mana yang dapat mengontrol diri kita dalam melakukan segala tindakan. Oke, disiplin diri dapat membuat murid memahami dan menyadari berdasarkan motivasi
internal, jadi dari dalam dirinya sendiri. Jadi disiplin positif ini bisa membangun kedisiplinan itu secara dari dalam diri sendiri, bukan karena paksaan, terus bukan karena pujian ataupun bukan karena hukuman. Oke, nah ini disiplin positif ini apa namanya? Ada dari menumbuhkan karakter. Ya, karakter itu dari poin-poin profil belajar Pancasila. Apa saja Ibu, Bapak? Dimensi profil belajar Pancasila. Apa saja? Ya Ibu. Bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Oke, lanjut. Oke, pintar. Apa lagi Ibu? Berwawasan global, mantap. Apa lagi? Bertanggung, apa lagi? Kreatif, apa lagi? Oke, nah ya betul sekali. 6 dimensi karakter yang ditumbuhkan dari disiplin positif ini untuk dari profil pelajar Pancasila ya Bapak dan Ibu. Yang pertama dimensinya yaitu beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang dimensi yang kedua mandiri. Yang ketiga berkebinekaan global. Yang keempat bergotong royong. Dan yang kelima kreatif. Dan yang keenam bernalar kritis. Coba ada berapa? Ibu Mama bahasa Inggris berapa? Ada 6. Oke, mantap. Lanjut Pak, next. Oke, ya. Sebelum ke materi selanjutnya, ada yang mau bertanya tentang budaya positif, disiplin positif. Ada yang mau bertanya? Boleh Bapak dan Ibu, saya beri kesempatan. Oke, siapa Ibu? Boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Ibu untuk bertanya. Tadi Ibu telah memaparkan tentang disiplin positif. Yang saya akan tanyakan, mengapa budaya positif itu penting dikembangkan di sekolah? Dan yang kedua, bagaimana cara membangun budaya positif tersebut? Mungkin itu yang saya tanyakan, Ibu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, terima kasih Ibu atas pertanyaannya. Pertanyaan dari Ibu tadi, mengapa budaya positif perlu dikembangkan di sekolah? Terus, dan bagaimana cara untuk membangun budaya tersebut ya Bu ya? Begitu Bu? Oke. Ya, di sini saya akan jawabnya. Budaya positif dikembangkan di sekolah itu tujuannya untuk membangun karakter anak. Ya, jadi fokus ke karakter anak. Adapun cara membangun budaya positif tersebut, adanya komunikasi dengan peserta didik serta penanaman karakter tersebut sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Yang seperti profil pelajar Pancasila yang tadi sudah kita pahami, seperti beriman bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa dan berakhlak mulia, terus mandiri, berkebinekaan global, bergotong royong, berkreatif serta bernalar kritis. Gimana Ibu? Mungkin itu jawaban dari saya. Terima kasih Ibu atas paparannya. Iya, terima kasih pula Ibu. Iya. Oke. Kita lanjut ya Bapak Ibu ke materi selanjutnya. Iya. Untuk materi selanjutnya kita tentang
motivasi perilaku manusia. Oke, nih di sini ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama, motivasinya itu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Dan yang ketiga, untuk menjadikan orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percayai. Itu merupakan 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama karena hukuman dan paksaan. Terus yang kedua karena mendapatkan imbalan, penghargaan. Tapi soal bahasa Sunda nama dipuji-pujiin gitu. Kamu puji gitu. Terus yang ketiga yaitu dari dalam diri sendiri. Jadi Jadi ingin menjadi menghargai diri sendiri gitu. Oke, nah selanjutnya nih Bapak dan Ibu, dari ketiga motivasi perilaku manusia tersebut, nih saya mau minta tanggapannya dari Bapak dan Ibu. Gimana sebagai seorang guru saat Anda hadir mengajar di kelas, terus dengan tepat waktu, terus motivasi apa sih yang mendasari tindakan Bapak dan Ibu melakukan mengajar tepat waktu tersebut? Boleh Bapak dan Ibu, boleh siapa yang menanggapi? Silakan, saya beri kesempatan. Iya, terima kasih Bu. Boleh. Saya motivasinya datang tepat waktu ke kelas. Utamanya yang pertama, saya ingin menghargai diri saya sendiri. Saya memiliki tanggung jawab menjadi seorang guru yang baik. Ketika jadi seorang guru itu adalah seorang guru digubuk dan ditiru. Intinya kita memberikan suatu pelajaran kepada siswa, berarti kita harus datang tepat waktu. Di kelas kita sudah menyusun suatu kesepakatan dengan siswa. Salah satunya adalah datang tepat waktu. Nah, mungkin disitulah salah satu penerapan budaya positif. Ketika saya menjadi guru, harus bisa digugu dan ditiru. Harus menjadi contoh, menjadi uswatun hasanah, jadi contoh yang baik bagi murid. Terima kasih Ibu. Luar biasa, hebat sekali Ibu. Ya, jadi menghargai diri sendiri. Motivasi Ibu melakukan itu karena ingin menghargai diri sendiri. Ya, jadi ingin menjadi tauladan seperti yang Ki Hajar Dewanta. Ki Hajar Dewanta yang pertama Ingarso Sumpodo. Jadi menjadi teladan. Ya, di depan menjadi teladan. Ing Madya Mamungkasa di tengah. Oke, yang ketiga Tungguri Handayani di belakang menjadi pendorong. Ya, oke. Ya, terima kasih Bu atas tanggapannya. Kita lanjutkan ya Bapak dan Ibu. Oke, selanjutnya kita ke keyakinan kelas. Oke, ngantuk Bapak Ibu? Semangat, masih semangat ya? Oke, semangat. Oke, ya. Materi selanjutnya kita ke keyakinan sekolah atau keyakinan kelas. Saya yakin Bapak dan Ibu sudah tahu dari keyakinan kelas tersebut. Nih, saya akan paparkan kembali untuk penjelasan dari keyakinan kelas tersebut. Oke, keyakinan kelas. Pemantiknya. Mengapa keyakinan kelas? Kenapa katanya itu nggak beraturan kelas? Terus pemantik yang kedua,
mengapa adanya keyakinan kelas penting untuk terbentuknya sebuah budaya positif. Oke, kenapa Bapak dan Ibu? Kenapa sih namanya keyakinan kelas, bukan peraturan kelas? Boleh. Kalau keyakinan kelas itu adalah suatu kesepakatan yang dibuat bersama antara guru dan siswa. Sedangkan kalau peraturan itu biasanya dibuat hanya oleh guru saja tanpa melibatkan siswa. Iya, keren. Tepuk tangan buat Ibu Susi. Mantap. Iya, nah di sini poin yang keyakinan kelas. Ya, seperti yang tadi sudah Ibu Susi jawab, keyakinan kelas itu dibentuk berdasarkan kesepakatan bersama siswa. Bila melanggar, cenderung ke arah konsekuensi dan pertanggungjawaban diri untuk memperbaiki kesalahan tersebut. Nih, kalau peraturan cenderung dibuat sebelah pihak. Bila melanggar, cenderung ke arah hukuman atau sanksi. Jadi keyakinan kelas sama peraturan kelas itu berbeda. Keyakinan kelas kita bersama-sama dengan siswa, terus disepakati, lalu cenderung ke tanggung jawab konsekuensinya. Sementara peraturan itu dibuatnya udah sama ibu aja dibikin gitu, biar cepat peraturannya di kelasnya gitu. Terus berarti kan secara sepihak. Terus di situ ada hukuman. Kalau peraturan itu cenderung ada hukuman atau sanksi. Contohnya kalau ada sih dulu gitu, ada peraturan kelas yang harus piket kelas. Kalau tidak didenda. Nah itu berarti kan namanya bukan keyakinan kelas, soalnya ada sanksi. Kalau peraturan itu namanya peraturan kelas. Ya, bisa mungkin dipahami Bapak dan Ibu. Ya. Next. Oke. Izin boleh sambil duduk Bapak dan Ibu? Ya. Oke, untuk selanjutnya keyakinan sekolah atau kelas ini, guru berperan dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan sekolah atau kelas dengan adanya kesepakatan antara guru dan murid. Terus keyakinan kelas ini juga berupa pernyataan-pernyataan yang universal, yang mudah diingat dan dipahami dan harus diterapkan di lingkungan sekolah. Nih, Bapak dan Ibu, ada contoh dari keyakinan kelas. Ini contoh kalimatnya ya. Nih, dari bedanya peraturan sama keyakinan kelas itu dari kalimatnya. Kalau peraturan berarti kalimatnya negatif. Kalau keyakinan kalimatnya mengandung positif. Contoh dalam peraturan kelas, dilarang membuang sampah. Yang kedua, dilarang berkata kasar dan tidak sopan. Yang ketiga, dilarang mengejek teman. Nah, di peraturan ini jadi katanya negatif, jadi pemaksaan. Ya. Terus ada sanksi di sini. Dari kata ini efeknya pasti ada sanksi atau hukuman. Kalau dari keyakinan, contoh dari kalimat negatif, dilarang membuang sampah sembarangan. Kalau diubah jadi kalimat positif, jaga kebersihan ruangan kelas kita. Beda kan? Bapak dan Ibu, ada perbedaan kan? Dari peraturan sama keyakinan kelas. Nah, contoh kalimat yang kedua, dilarang berkata kasar dan tidak sopan.
itu menyangkut ke peraturan, kalimatnya mengandung negatif. Nah, kalau di keyakinan, jadi kalimatnya kita ubah jadi budayakan 5S. Yang di 5S itu ada senyum, sapa, sopan, santun. Oke, nih. Jadi kalimatnya juga sudah beda ya. Pemahamannya juga sudah beda. Lanjut yang contoh kalimat yang ketiga dari peraturannya, dilarang mengejek teman. Jadi pelarangan, otomatis ada hukuman, ada sanksi ya dari kalimat negatif tersebut. Nih, kita rubah dari peraturan ke keyakinan dengan kalimat positif. Mari saling menghargai dan menghormati. Nih, kita sudah bisa membedakan ya Bapak dan Ibu, mana peraturan kelas dan mana keyakinan kelas. Sudah memikir belum di kelas masing-masing? Saya rasa sudah mungkin ya, tapi mungkin keyakinan sama peraturan masih simpang siur ya. Iya. Oke. Next. Oke. Sebelum ke situ Pak, Oke. Nah, tadi saya sudah paparkan tentang keyakinan kelas. Nih, coba saya ingin Bapak dan Ibu pasti sudah bikin lah. Saya percaya Bapak dan Ibu sudah bikin di kelas masing-masing. Nih, saya pengen tahu gimana sih keyakinan kelas yang Bapak Ibu buat. Nih, oke. Saya nanti Bapak dan Ibu tuangkan di kertas di stick note ini ya. Nanti saya bagikan. Tekniknya silakan Bapak dan Ibu tulis satu saja. Contoh dari keyakinan kelas. Cukup satu aja. Gak usah banyak-banyak. Di sini ditulis nama Bapak dan Ibu dan kelasnya. Oke? Siap Bapak dan Ibu? Siap. Semangat. Oke. Bentar ya. Mau tanya dulu, mau pink apa mau hijau? Oke. Tahu nih. Ibu-ibunya masih muda, jadi maunya yang pink. Pink ya. Terima kasih. Iya. Ibu sehat? Oh, hijau boleh. Kalau Bapak hijaunya, hijau apa oranye Bapak? Oh, yang saja ya. Sama ya Pak ya. Cuma beda warna aja sih Pak. Oh, Ibu mau juga boleh. Siap Bu. Ibu Dinas gimana Ibu Dinas? Mau pink? Mau? Ibu punten ya. Ibu maaf, nggak apa-apa warna kuningnya. Ibu mau warna oranye? Boleh Bapak dan Ibu dikasih waktu 2 menit ya. Oke. Sudah Ibu? Oke. Kalau sudah, terima kasih Ibu sudah berkenan mengisi keyakinan kelas. Boleh diisi di sini. Silakan Bapak dan Ibu tempel di sini. Ditempel-tempel. Ini panjang, teman.
Silakan Ibu tempel di sini. Terima kasih. Ya, boleh tempel Ibu di sini. Ya, silakan Ibu. Iya. Oke, terima kasih Bapak dan Ibu sudah berpartisipasi membuat keyakinan kelas. Kita coba bahas ya. Mantap. Dari kelas 3, saling menghargai dan saling peduli dengan sesama orang lain. Mantap tuh. Selanjutnya dari Ibu Susi, mengerjakan tugas tepat waktu. Hebat. Terusnya dari kelas 6, menjaga kebersihan lingkungan kelas. Dari Ibu, budayakan 5S. Selanjutnya dari Ibu Sri Wulandari. Terima kasih Ibu Sri sudah hadir, walaupun jauh-jauh sudah hadir menyempatkan waktunya untuk mengikuti diseminasinya. Terima kasih Ibu. Dari Ibu Sri Wulandari, buanglah sampah pada tempatnya. Mantap. Terus dilarang berisik saat belajar. Terus dari Ibu Nisa, menjaga kebersihan kelas. Dan dari Ibu Dina Fauzi, tidak boleh mengobrol ketika belajar di kelas. Selanjutnya dari Ibu Salma Putri, yaitu membuang sampah pada tempatnya. Membuang sampah. Ini mantap-mantap semua ya. Dari semuanya sudah mencakup ya. Dari kelas 3, dari kelas 6, semuanya sudah paham tentang dari keyakinan kelas tersebut. Oke, selanjutnya next apa? Oke, di sini juga ada keyakinan untuk kelas 1. Saya sudah, tapi yang sering saya terapkan itu kalau kelas 1 itu strateginya biar dia menerap, biar dia paham gitu, dengan teknik lagu untuk kelas 1. Itu keyakinan kelas yang saya di kelas 1 ya. Nah, Ibu dan Bapak tahu dari lagu 5 Jari. Oke, kita sama-sama ya. Ini namanya jari apa? Ini namanya jari jempol. Apa kata jari jempol? Sayang, kalau belajar jangan ngobrol. Kalau kelas 1 langsung ingat, oh iya, apa sih nak? Kata jari jempol apa? Kalau ada yang ngobrol itu, nah apa sih kata jari jempol? Jangan ngobrol Bu. Oke, jadi mereka langsung menerap gitu dari keyakinan tersebut. Terus yang kedua, ini namanya jari apa? Ini namanya jari tunjuk. Apa kata jari tunjuk? Sayang, kalau belajar jangan ngantuk. Langsung ingat, ini apa? Oh iya Bu, jangan ngantuk gitu. Langsung ingat gitu. Oke, selanjutnya, ini namanya jari apa? Ini namanya jari tengah. Apa kata jari tengah? Sayang, kalau belajar jangan lengah. Ini namanya jari apa? Ini namanya jari manis. Apa kata jari manis? Sayang, kalau belajar jangan nangis. Ini namanya jari apa? Ini namanya jari kelingking. Apa kata jari kelingking? Sayang, kalau belajar jangan pusing. Dan itu yang saya terapkan di kelas
keyakinan kelasnya. Jadi dengan menggunakan strategi lagu. Oke, gimana Bapak dan Ibu? Untuk keyakinan kelasnya sudah bisa dipahami? Oke, ini oke. Nah, next Bapak. Oke, sip. Dari tadi materi terus ya. Kita breaking dulu Bapak dan Ibu biar semangat lagi. Boleh? Oke. Berdiri boleh? Boleh. Biar semangat ya. Kita berdiri, ice breakingnya. Oke, sip. Pasti Bapak dan Ibu tahu lagunya, ya. Nah, kita bareng-bareng. 1, 2, 3. Tutup buka, tutup buka. Bertepuk tangan. Buka tutup, buka tutup. Tepuk tangan lagi. Digulung-gulung, digulung-gulung. Sambil tersenyum. Digulung-gulung, digulung-gulung. Sambil tertawa. Ha-ha. Tepuk tangan. Masya Allah. Luar biasa. Ibu-ibu bapak semuanya hebat. Masih semangat. Semangat. Walaupun di jam-jam rawan ya Bapak dan Ibu, mohon maaf waktu istirahatnya terganggu. Oke, gimana sudah sedikit? Press lagi. Gimana Ibu? Ibu-ibu gimana perasaannya sudah breaking? Sesudah ice breaking mantap, tapi masih ngantuk lagi. Harus ditambah dengan ice cream. Setuju Bapak dan Ibu? Oh, maksudnya mixu. Oke, iya. Hebat Ibu. Ya emang sih Bu, ini teh jam-jam rawan ya. Jam-jam waktunya Bapak dan Ibu istirahat. Jadi sekali lagi saya mohon maaf sudah mengganggu jam istirahatnya. Oke, tapi setidaknya udah speaking, boleh semangat lagi banyak. Untuk lebih semangat, tepuk semangat. Semangat. Yakin sudah semangat. Kalau sudah tepuk semangat pasti sudah semangat. Oke. Next, kita lanjut ke materi ya, Bapak dan Ibu. Izin, boleh? Oke, nih kita lanjut ke materi kebutuhan dasar manusia. Sebelum selanjutnya, ada yang tahu apa saja kebutuhan dasar manusia? Makan dan minum. Bagus. Apa lagi? Perumahan. Mantap. Iya, primer ya, makan minum. Perumahan. Apa lagi? Boleh Ibu? Apa? Oh, alat transportasi. Iya, itu kebutuhan manusia ya. Betul. Apa lagi Ibu? Boleh? Merasa dihargai. Ya, bagus Bapak. Terus? Kebutuhan rasa aman dan nyaman. Mantap. Iya, bagus Bu. Itu juga kebutuhan dasar manusia. Oke, kita jangan terlewatkan ya. Iya dong. Itu termasuk kebutuhan dasar manusia. Next, ya. Nih, kebutuhan dasar manusia itu nih kita bedah ya Ibu Bapak dari kebutuhan dasar manusia itu ketika seorang murid melakukan suatu perubahan yang bertentangan dengan nilai kebajikan atau melanggar peraturan, hal itu sebenarnya dikarenakan
mereka, kebutuhan dasar mereka. Lanjut, nih, next Bapak. Nih tadi yang sudah Bapak Ibu kemukakan tentang kebutuhan dasar manusia. Nih ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, bertahan hidup. Bertahan hidup itu mencakup makan, minum, terus ya perumahan tadi kata Ibu. Terus ya selanjutnya yang poin kedua, kebutuhan dasar manusia itu kasih sayang dan rasa diterima. Ya. Terus selanjutnya kebutuhan dasar manusia juga meliputi penguasaan. Next, dari kebutuhan dasar manusia juga meliputi kebebasan dan kesenangan. Ini adalah 5 dasar kebutuhan manusia. Yang pertama, ulangi lagi, bertahan hidup. Yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Yang ketiga, penguasaan. Yang keempat, kebebasan. Dan yang kelima, kesenangan. Itu merupakan 5 dasar kebutuhan manusia. Next, Bapak. Oke. Nih, bertahan hidup. Kebutuhan bertahan hidup itu sangat simple ya. Adalah kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup. Misalnya kesehatan, rumah, dan makanan. Itu kebutuhan dasar dari bertahan hidup. Yang kedua, dari kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima, meliputi kebutuhan untuk disayangi dan diterima, meliputi kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial, kebutuhan untuk memberi dan menerima kasih sayang, dan kebutuhan untuk merasa menjadi bagian dari suatu kelompok. Nah, untuk selanjutnya dari kebutuhan dasar itu ada kebutuhan penguasaan. Kebutuhan penguasaan. Di sini anak-anak yang memiliki kebutuhan dasar akan penguasaan yang tinggi biasanya selalu ingin menjadi pemimpin. Ada ya, di kelas kita juga kadang itu pengen selalu ada yang menjadi pemimpin. Mereka juga suka mengamati sebelum mencoba hal baru dan merasa kecewa bila melakukan kesalahan. Mereka juga biasanya rapi dan sistematik dalam selalu ingin mencapai yang terbaik. Itu dari poin kebutuhan dasar penguasaan. Selanjutnya dari poin kebebasan, kebutuhan dasar manusia, poin kebebasan, yaitu kebutuhan untuk bebas adalah kebutuhan akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan, dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Anak-anak dengan kebutuhan kebebasan yang tinggi menginginkan pilihan. Mereka perlu banyak bergerak, suka mencoba-coba, terus tidak terlalu terpengaruh oleh orang lain, dan senang mencoba hal baru dan menarik. Itu dari poin kebebasan. Selanjutnya dari poin kesenangan, yaitu kebutuhan akan kesenangan adalah kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain,
tertawa. Anak-anak dengan kebutuhan dasar kesenangan yang tinggi biasanya ingin menikmati apa yang dilakukan. Mereka juga bisa berkonsentrasi tinggi saat mengerjakan hal yang mereka senangi. Oke, nah itu penjelasan dari 5 kebutuhan dasar manusia, dari bertahan hidup, terus kasih sayang dan diterima, penguasaan, kebebasan, dan kesenangan. Oke, next. Nih, Bapak dan Ibu, di sini ada studi kasus. Kita bedah ya. Nah, nih di sini ada cerita Ibu Julaiha, guru wali kelas 6. Ya, sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya. Si Tommy namanya. Beberapa anak telah mengeluhkan Tommy yang seringkali meminta bekal makan siang. Bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi suatu situasi seperti Ibu Julaiha, apa yang akan Anda lakukan? Menurut Anda, kira-kira apa alasan Tommy melakukan hal itu? Oke. Jadi ini dari kasus kelas 6 Ibu Julaiha, yang siswanya si Tommy itu suka minta bekal makanan temannya. Nih, di sini Ibu Julaiha merasa bingung gitu, apa sih yang harus dilakukannya? Terus dari sifat Tommy melakukan tersebut itu alasannya kenapa? Jadi dasar kebutuhan manusianya itu ya. Silakan Ibu. Kebutuhan dasarnya mungkin kebutuhan untuk bertahan hidup tadi yang pertama ya, kebutuhan dia mungkin karena lapar, dia tidak bawa bekal makanan atau mungkin tidak dikasih uang sama orang tuanya, jadi dia terpaksa meminta kepada temannya gitu. Terima kasih Ibu, luar biasa. Terus ada yang mau melengkapi selanjutnya, menambahkan kebutuhan selain bertahan hidup dari si Tommy itu, kebutuhan apa lagi? Ada yang mau menambahkan Bapak dan Ibu? Oke. Kalau gitu kita bedah ya dari kasus tersebut. Nih, alasan dari si Tommy tadi itu betul kata Ibu Susi, bertahan hidup. Ya, karena dia merasa lapar. Tidak, orang tuanya tidak ngasih bekal makanan gitu, sehingga makan siang dianya dia merasa lapar di siang hari, jadi minta ke temannya. Jadi kebutuhan alasan Tommy melakukan tadi minta bekal ke temannya itu dengan kebutuhan dasarnya bertahan hidup. Selanjutnya selain bertahan hidup juga dari kasus si Tommy itu, dia ingin jadi kebutuhan dasarnya kasih sayang dan rasa diterima. Maksudnya dia itu pengen ada yang memperhatikan gitu. Sengaja dia melakukan itu supaya dilaporkan ke gurunya. Jadi dia butuh kasih sayang dan rasa diterima. Next. Alasan ketiga dari kasus Tommy tersebut, dia ingin kebutuhan dasar kekuasaannya tercapai, gitu. Dia karena temannya jadi takut dengan dia dan menuruti keinginannya, jadi dia ingin kekuasaan, penguasaan. Next. Oke, nih banyak alasannya ya, bukan satu aja dari si Tommy itu. Terus kebebasan, dia merasa bosan dengan bekal yang dibawakannya gitu, jadi pengen mencoba bekal orang lain, jadi ingin kebebasan. Oke, next. Ada 5 alasannya.
Jadi kesenangan, bisa kesenangan, ya iseng saja, ya iseng lah, pengen nyoba gitu, pengen makanan orang lain gitu. Jadi iseng saja dan dia menikmati ekspresi wajah teman-temannya yang kesal, seneng gitu. Kalau lihat temannya kesel tuh seneng gitu kata si Taufik itu. Ya, jadi pencapaian dari kesenangan itu tercapai. Ya, satu kasus itu berarti banyak apa sih alasan-alasannya ya. Oke, next, Bapak. Oke. Masih semangat Bapak dan Ibu? Masih semangat? Oke. Next ya Bapak dan Ibu. Dari tadi kita sudah membahas keyakinan kelas, 5 dasar kebutuhan manusia, budaya positif. Sekarang kita ke tema posisi kontrol restitusi. Nih, ada 5 posisi kontrol restitusi. Jadi posisi kita sebagai guru itu, kalau Ibu makan, silakan Ibu, barangkali ada yang mau ke belakang boleh, ya santai aja. Oke. Nih, ada 5 posisi kontrol restitusi. Jadi kita sebagai guru itu ada posisinya. Di mana sih kita selama ini jadi guru, posisi kita tuh di mana sih gitu. Nih, ada 5. Yang pertama, guru sebagai penghukum. Nih, yang kedua, guru sebagai pembuat merasa bersalah. Yang ketiga, guru sebagai teman. Yang keempat, guru sebagai pemantau. Dan yang kelima, guru sebagai manajer. Nih, saya jelaskan ya Bapak dan Ibu tentang posisi kontrol restitusi tersebut. Izin sambil duduk boleh Ibu? Next Pak. Bapak dan Ibu, dari posisi kontrol tersebut kita jelaskan ya. Nih, ada 5 posisi kontrol. Contoh, kita sebagai posisi penghukum. Jadi yang dilakukan itu menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir, itu termasuk ke posisi kita sebagai penghukum. Selanjutnya, guru dari perbuatan guru tersebut, perkataannya itu contoh perkataan dari gurunya ya. Kalau kamu tidak melakukannya, awas ya. Nah, itu kan sudah penghukum. Nih hasilnya dari sebagai kita posisi kontrol penghukum itu hasilnya membentuk menyalahkan orang lain berbohong. Jadi hasilnya itu bisa membentuk anak bisa berbohong. Terus dari kaitan dengan dunia berkualitas. Murid meletakkan guru di luar dunia berkualitas. Jadi si guru itu gak ada di hatinya gitu. Kalau guru memposisikan sebagai posisi kontrol penghukum. Selanjutnya tuh murid juga berkata, contoh dari perkataan muridnya yaitu, biarkan saja, nanti juga marah-marah lagi sebegitu. Jadi mereka tuh sudah biasa kalau dengar guru penghukum marah-marah tuh, ya udah biarin aja, nanti juga marah-marah lagi gitu. Untuk dampak pada muridnya, dia itu mengulangi kesalahan. Jadi dengan guru memposisikan sebagai penghukum itu, jadi muridnya
jadi berbohong, terus bisa mengulangi kesalahan. Jadi tidak ada rasa tanggung jawab di hatinya, gitu. Next, jadi sekarang posisi kontrol kita guru sebagai pembuat rasa bersalah. Nih, kalau dari pembuat rasa bersalah itu gurunya berceramah dan mengatakan seharusnya kamu itu bla 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 bla, gitu ya. Ibu kecewa sama kamu. Nah, itu kan sudah bahasa sebagai pembuat bersalah. Jadi anak tuh, aku salah ya, aku salah ya, gitu. Jadi karena dari gurunya tersebut berbuatnya mengatakan aku kecewa sama kamu, gitu. Itu kan sekarang tuh aku sudah melakukan kesalahan, merasa bersalah. Terus guru berkata, kamu seharusnya kamu sudah tahu, ibu lelah sekali mengatakannya, ibu stres. Tuh, itu kan sudah enak tuh. Aduh, aku sudah jadi merasa bersalah nih. Terus kaitannya dengan dunia berkualitas, murid meletakkan guru di dalam dunia berkualitas. Terus selanjutnya muridnya berkata, maafkan ibu, gitu, maafkan saya. Nah, itu kan sudah merasa bersalah. Terus dampaknya dari guru sebagai pembuat bersalah itu merasa rendah diri. Anak itu merasa minder. Jadi kalau guru memposisikan pembuat bersalah, ujungnya itu efeknya anaknya itu merasa minder, tidak percaya diri, gitu. Oke, next. Sekarang kita posisi yang ketiga sebagai teman. Posisi kontrol guru sebagai teman. Nih, guru berkata, membuatkan alasan-alasan untuk muridnya. Terus guru berkata juga, ayolah lakukan demi ibu, gitu. Masa kamu tidak mau? Ingat, tidak, ibu pernah bantu. Nih, ini kan memposisikan sebagai teman. Terus jadi hasilnya anak itu tergantung, jadi tidak mandiri, ketergantungan terhadap gurunya. Selanjutnya, kaitan dengan dunia berkualitasnya, murid meletakkan guru di sebagian orang yang sangat penting di dunia berkualitas. Terus apa yang dikatakan murid? Saya pikir bapak ibu teman saya. Ternyata begitu. Jadi kalau ada kesalahan tuh, jadi dianya tidak mandiri karena kan menyalahkan gurunya. Saya pikir bapak sayang sama aku, ibu sayang sama aku, kok ibu begitu, gitu. Itu kan jadi tidak mandiri, tergantung. Hasilnya, sudah ya. Sekarang posisi sebagai guru sebagai pemantau. Pemantau itu menghitung dan mengukur. Guru berbuatnya itu menghitung dan mengukur. Terus apa yang dikatakan guru? Apa sih peraturannya? Gitu. Kalau ada anak yang berbuat salah itu langsung ditanyakan apa sih peraturannya? Gitu. Terus hasilnya menyesuaikan diri bila diawasi. Jadi kalau tidak diawasi, ya tidak, gitu. Jadi tidak ada dari dalam dirinya bertanggung jawab. Selanjutnya murid berkata, kaitannya dengan dunia berkualitas, murid meletakkan guru, peraturan dan hukum di dunia berkualitas. Terus murid berkata, berapa banyak bintang yang harus diperoleh, berapa halaman yang harus saya tulis. Ya, terus dampak dari kita sebagai guru pemantau itu menitik beratkan pada sanksi atau hadiah untuk dirinya. Jadi tidak ada rasa tanggung jawab. Bila diawasi dia tidak melanggar. Contoh dari keyakinan kelas, kalau dia diawasi sama gurunya, dia baru mengerjakan, gitu. Terus harus ada imbalannya. Terus next, posisi yang kelima, posisi kontrol dari guru yang kelima sebagai manajer, di mana
sebagai manajer ini guru berwenang mengajukan pertanyaan. Nah, selanjutnya gurunya berkata apa yang kita yakini, terus apa yang bisa kau kerjakan untuk memperbaiki masalah ini. Terus hasil dari guru yang sebagai manajer itu menghasilkan murid yang menguatkan pribadi. Jadi menguatkan karakter pribadinya. Terus kaitan dengan dunia berkualitas, murid meletakkan dirinya sebagai individu yang positif dalam dunia berkualitas. Jadi menempatkan dirinya. Kalau dari sini kan meletakkan gurunya, jadi atas dasar karena guru dipantau. Terus kalau yang lain atas dasar peraturan. Kalau manajer hasilnya itu murid itu jadi karakternya, penguatan pribadinya, dan meletakkan dirinya sebagai individu yang positif. Selanjutnya dari murid berkata, bagaimana ya caranya saya bisa memperbaiki keadaan. Contoh, kalau dia berbuat kesalahan itu jadi timbul dari dalam dirinya pengen memperbaiki, bukan karena hukuman, bukan karena sanksi atau pujian atau imbalan. Oke, terus hasil dari situ mengevaluasi diri, bagaimana cara memperbaiki. Oke, Bapak dan Ibu, biar tidak ngantuk. Biar tidak ngantuk ya, saya ingin tahu selama ini Bapak dan Ibu menjadi guru sudah memposisikan diri sebagai posisi kontrol apa? Coba next Pak ini. Oke, ditulis aja ya, boleh. Biar tidak ngantuk ya Bapak dan Ibu. Saya bagikan dulu. Silakan Bapak dan Ibu merefleksi diri. Posisi kita itu selama ini di mana ya? Sebagai apa sih selama ini? Sudah berapa tahun Ibu jadi guru? Ibu sudah berapa tahun? Sudah 18 tahun menjadi guru. Tapi untuk melaksanakan guru yang disebut itu dengan posisi remote control itu entah yang mana yang telah dilaksanakan. Penghukum iya, suka menghukum kalau murid melakukan kesalahan. Tapi dengan menghukum itu ternyata tidak berhasil karena tidak bisa membentuk murid berperilaku yang ada ke motivasi internal gitu. Jadi motivasi nanti eksternal baik. Kedua pemantau apa ya? Sami persatuan diawasi. Terus melaksanakan posisi kontrol manajer kadang dilakukan, tapi mungkin itu yang lebih baik hasil untuk anak dari posisi manajer, karena itu akan tumbuh dari dalam diri anak atau anak itu berperilaku yang bermotivasi intrinsik, jadi tidak ada lagi dari eksternal gitu, jadi dari internal. Mungkin itu Ibu ya yang telah selama saya menjadi guru gitu. Terima kasih Ibu.
merefleksi diri selama 18 tahun ini menjadi dulu pernah gitu Bu ya, memposisikan sebagai penghukum ya Bu ya, sebagai pemantau, sebagai manajer ya, mantap. Oke, silakan Bapak dan Ibu hasil refleksinya ditulis lalu kita tempel di sini. Refleksi posisi kontrol. Mangga Bapak dan Ibu untuk merefleksi diri kita selama ini. Oke. Memposisikan dirinya sebagai teman. Oke, ya, kadang saya juga selama memposisikan diri di kelas 1 itu kadang memposisikan sebagai teman. Karena kelas 1 kan masih gimana ya? Masih omongan gitu, masih bisa. Ya, kadang saya memposisikan sebagai teman. Oke, next. Terima kasih Bapak dan Ibu sudah merefleksi posisi kontrol Bapak dan Ibu selama menjadi guru. Oke, next. Nah, nih posisi kontrol restitusi. Nih, di antara kelima posisi kontrol tersebut, sebaiknya seorang guru itu memposisikan diri sebagai manajer. Ya. Yang berarti yang lebih baik dari 5 posisi kontrol itu memposisikan sebagai manajer. Next, di mana sebagai manajer itu guru dapat berbuat sesuatu bersama murid, mempersilahkan murid bertanggung jawab dan mendukung murid agar dapat menemukan solusi. Next. Selain itu, posisi manajer mengacu pada restitusi yang dapat menjadikan murid sebagai manajer bagi dirinya sendiri, sehingga dapat tercipta identitas positif pada diri murid. Next. Oke, nih segitiga. Tadi kita membahas tentang posisi kontrol ya Bapak Ibu. Ada berapa posisi kontrol? 5. 1 sebagai penghukum. Oke, silakan Ibu. Ada 5 posisi kontrol guru. Yang pertama sebagai penghukum, yang kedua sebagai pemantau, yang ketiga sebagai teman, yang keempat sebagai pembuat merasa bersalah, dan yang kelima sebagai manajer. Ya, terima kasih Bu. Oke, berarti sudah paham ya tentang 5 posisi kontrol. Dari 5 posisi kontrol guru tersebut, kita lanjut ke segitiga restitusi. Nih, apa sih tahapan dalam segitiga restitusi? Buat apa sih segitiga restitusi? Nih, dijelaskan dulu sedikit ya Bapak dan Ibu. Nih, tahapan dalam segitiga restitusi ada 3 tahapan. Yang pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Dan yang ketiga, menanyakan keyakinan.
dan Bapak, mari kita bahas tentang menstabilkan identitas. Jadi dari segitiga restitusi ini kita membedah permasalahan yang ada pada siswa ya, Bapak dan Ibu. Jadi kita membedah permasalahan siswa tersebut dengan menstabilkan identitas, terus menanyakan apa poin itu yang 40. Oke, jadi menstabilkan identitas, memvalidasi tindakan yang salah. Jadi kita harus memvalidasi, terus menanyakan keyakinan. Next, saya akan jelaskan tentang menstabilkan identitas. Menstabilkan identitas itu dilakukan berdasarkan prinsip bahwa membuat kesalahan itu adalah bagian dari proses pembelajaran yang nantinya akan menggeser identitas gagal ke identitas sukses. Next, dalam menstabilkan identitas, pertanyaannya, berbuat salah itu tidak hal yang manusiawi, tidak apa-apa. Terus manusia yang sempurna, kita pasti bisa membuat kesalahan. Terus menyelesaikan permasalahan ini, Bapak Ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar, siapa yang salah. Terus tidak menyalahkan dirimu sendiri terus menerus. Apakah kamu bersikap baik pada dirimu sendiri? Oke, next. Lanjut dari menstabilkan identitas tersebut, kita akan validasi tindakan yang salah. Validasi tindakan yang salah ini dilakukan berdasarkan prinsip bahwa setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu, sehingga guru atau orang tua akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif, serta akan lebih mengenali dan mengakui kebutuhan murid atau anak. Next. Dalam validasi tindakan selanjutnya, dalam validasi tindakan yang salah, di sini ada pertanyaan atau apa ya? Kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Itu validasi tindakan yang salah. Jadi dengan guru tuh bertanya pada siswa, kamu pasti punya alasan mengapa kamu melakukan tindakan tersebut. Jadi tidak langsung, gak boleh gitu. Terus yang kedua, apa yang penting bagi kamu? Selanjutnya, kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tapi tambahkan sikap yang lain, yang baru. Next, maukah kamu belajar cara lain untuk mendapat yang kamu butuhkan tanpa harus memukul? Next. Di sini poin selanjutnya setelah validasi kesalahan, yakni menanyakan keyakinan. Apa sih menanyakan keyakinan tersebut? Menanyakan keyakinan dilakukan dengan memberi pertanyaan bermakna kepada murid atau anak untuk memunculkan motivasi secara intrinsik, sehingga mampu mengaitkan keyakinannya dengan tindakan yang salah. Jadi di dalam dirinya sendiri, dari dalam diri. Di sini pertanyaan dari menanyakan keyakinan tersebut. Contoh ya pertanyaannya, apa nilai-nilai yang kita percaya di sekolah kita? Yang kedua, nilai-nilai yang poin pertama tuh apa sih? Nilai-nilai percaya ya di sekolah kita. Yang kedua, nilai-nilai apa yang telah disepakati. Yang ketiga, kelas yang ideal itu seperti apa?
itu menanyakan keyakinan anak. Next Bapak. Nih Bapak dan Ibu. Di sini saya ada contoh dari segitiga restitusi tersebut. Ini adalah video contoh dari yang pertama menanyakan keyakinan, yang validasi kesalahan, terus apa nih? Next Bapak. Oke. Nah, selanjutnya kita lihat dulu videonya. Silakan Bapak dan Ibu, ini adalah video contoh rating segitiga restitusi. Suaranya dari mana? Ada suaranya. Ya Bapak Ibu dilihat aja dulu ya suaranya. Setuju. Kembali Pak, kembali dari awal. Oke.
Oke, Bapak dan Ibu, tadi sekilas ada contoh dari penerapan segitiga restitusi. Di situ ada memvalidasi tindakan yang salah, menanyakan keyakinan, terus memvalidasi tindakan yang salah, menstabilkan identitas. Yang pertama di situ ada menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, serta menanyakan keyakinan. Ya, dari video tersebut berakhirlah sudah pertemuan kita hari ini, kesempatan ini. Sebelumnya saya akan menyimpulkan dari materi yang sudah tadi paparkan. Yang pertama, seorang guru yang baik harus memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Terus budaya positif tersebut dapat dijalankan dengan menerapkan konsep-konsep. Yang pertama, disiplin positif. Yang kedua, motivasi perilaku manusia. Yang ketiga, keyakinan sekolah atau keyakinan kelas. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia. Dan yang kelima, posisi kontrol restitusi. Dan yang keenam adalah segitiga restitusi. Nah, itu mungkin yang sudah saya paparkan Bapak dan Ibu. Nih, terima kasih atas segala perhatiannya. Terima kasih atas waktunya sudah menyempatkan hadir di kegiatan hari ini. Terus saya mohon maaf apabila dalam penyampaian ini banyak kekurangannya. Terima kasih. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya ucapkan kepada Ibu Ina Kurniawati yang sudah memaparkan tentang budaya positif yang bisa dilakukan di sekolah. Alhamdulillah acara dari awal sampai akhir berjalan dengan lancar dan tidak ada hambatan. Untuk mengakhiri pertemuan kali ini, menginjak acara yang terakhir yaitu doa tutup. Untuk doa tutup, marilah kita bacakan Alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Billahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.